Sungguh kami mengaminkan Tuhan, bahwa Engkau Bapa kami yang sungguh setia atas hidup kami. Bapa yang sangat baik, Bapa yang teramat baik. Sepanjang minggu kami telah lewati Tuhan, kami mulai merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu sempurna atas kehidupan kami. Dan saat ini kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Apapun yang sudah kami lewati, saat ini kami mau datang bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami sudah siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan pakai setiap layang-layang Tuhan, baik WL, singer, pemain musik, setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian. Tuhan urapi, Tuhan pakai. Dari awal ibadah ini sampai pada akhirnya, Tuhan mengambil alih. Roh Allah ada di tengah kami. Ya, setiap puji-pujian kami boleh naik menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya.
manusia biasa, tapi kami percaya kami punya kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami, karena Engkau yang terus menuntun di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Selama sepekan ini bahkan terus kami bersyukur dan selalu bersyukur karena Engkau begitu baik. Bahkan sampai saat ini Tuhan, bukan karena kami kuat atau gagah, tapi ini semua karena kasih setiamu, ini semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Saatnya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau buka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar Kau kuatkan di dalam kehidupan kami. Biar terus kami duduk diam di tengah-tengah di tempat rumah Tuhan ini, karena siap untuk mendengarkan keajaiban-keajaiban dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih dan kami bersyukur dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta John Parengkuan. Haleluya. 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 Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi hari ini. 2 bulan lalu kurang lebih ya, kami ada di sini juga bersama rekan-rekan pelayan dari Lampung, yaitu Glory Ministry. Ya, kami hanya berempat yang lalu dan ibu-ibunya juga iri kepada bapak-bapak. Oh, kok kami nggak diajak? Tenang, nanti saya lapor ke kepala kalau memang mengizinkan, meluaskan ibu-ibu. Kapan hari kita juga datang melayani. Karena Glory Ministry adalah misi berjuang di kota, di desa, bahkan dimanapun Tuhan bawa, sampai ke luar negeri, Malaysia, sekitarnya, dan puji Tuhan. Saat ini mereka juga dalam pelayanan di daerah Lampung Utara. Jadi sebulan itu bisa penuh, paling tidak 3 kali. Mereka hanya sekali saja di gereja-gereja lokal, karena memang misi dari Glory Ministry ini melayani bagi pelayanan desa dan yang belum dikunjungi. Ya. Kita bisa bayangkan desa itu sebulan tidak ada gembala itu yang menyampaikan firman, tidak ada kunjungan. Ketika dikunjungi mereka rasa diberkati. Dan kami juga yang pergi rasa karena mengadakan perjalanan minimal kadang 2 jam. Hari ini mereka berjalan 2,5 jam karena lebih di daerah Tulang Bawang. Itu sudah terbantu dengan tol sekarang yang sudah jadi. Sebelumnya bisa 4-5 jam ya, dan puji Tuhan karena kerinduan melayani menjadi puji Tuhan. Kapan hari ibu-ibu juga terakhir mereka juga berjuangnya agak jauh, Riau ya, lebih hampir 15 orang kami ya. Dan ada yang muda 40 tahun, tetapi ada juga yang sudah cukup tua, 75 tahun ya. Tapi semangat luar biasa. Kami naik bus sampai di Riau dan kami harus menyeberang ke pulau dengan berjam-jam, hujan, panas, basah, kuyup, tapi mereka semangat. Sebab itu mereka terus berjuang sampai sekarang. Ini Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan kembali pada pagi hari ini, dan kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah kita. Katakan amin. Lalu pujian penyembahan kita menarik hadirat Tuhan. Saya katakan kepada jemaat Tuhan, kita upayakan setiap ibadah itu kita
menikmati perjumpaan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan selain firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga kedatangan kita tidak sia-sia. Ya. Kita datang dengan sesuatu kebutuhan kepada Tuhan, karena gereja merupakan juga adalah bengkel rohani. Ya. Bengkel, kalau bengkel mungkin kendaraan, dokter itu khusus melayani pasien-pasien atau yang perlu didandan. Tapi gereja kita juga perlu dibekali, membuat kita, ya saya katakan bengkel rohani, ya, supaya kita ada yang mungkin lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Itulah fungsi di dalam gereja Tuhan. Katakan amin. Ya. Pagi hari ini saya akan membawa satu judul, itu Ebenezer. Di Tuhan, hidup ini sebuah perjalanan. Katakan amin. Sebuah perjalanan, bahkan perjuangan. Ya. Kita akan lihat ada beberapa ayat di dalam Alkitab, dalam 1 Samuel 7. Kita akan baca di sana ayat yang ke 13 saja, satu ayat ya. Samuel Fatsal, 1 Samuel Fatsal yang ke-7. Ayat yang ke-13 ya. Satu ayat. Baik, kita baca dengan seksama. 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya Ebenezer, katanya, sampai di sini Tuhan menolong kita. Katakan amin. Ebenezer artinya Tuhan menolong kita. Ya, sampai di sini Tuhan menolong. Dengan kata lain, sejauh ini ya. Saya dengar ada yang hari ulang tahun ya di antara jemaat ya, hari jadi. Ya. Kami juga bulan lalu Juli itu kami sekeluarga pastori ada 4 itu, kami 5, 4 yang Juli, anak kami yang bungsu, yang sulung 18, 3, 18, saya 27. Dan dia cucu 29 bersama dengan Ibu Pendeta Ibu Debbie 29. Jadi di pastori itu ada 4. Hanya satu Ibu Gembala Februari, Vera Februari. Jadi kami lewati ya. Tapi intinya Ebenezer yang artinya Tuhan menolong sampai di sini. Artinya sejauh itu Tuhan. Saya berapa umurnya? Tebak saja saya bilang. Berapa? Ada yang 50-an, 40. Ya, saya cukup gitu. 67 saya bilang. Oh, kok kayaknya baru 40-an. Puji Tuhan. Haleluya. Apa yang mau dipikir ya, di dunia ini? Puji Tuhan, senang ya. Cerah terus. Kalau kita coba tuh aduh banyak. Apapun keadaan kita tetap Tuhan baik. Katakan amin. Ebenezer, Tuhan sudah nolong sampai saat ini. Saya dan saudara, dalam keluarga, rumah tangga, usaha, pekerjaan, pelayanan, Ebenezer. Ini yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi sebelumnya mereka mengalami banyak hal, kekalahan demi kekalahan. Kalau kita melihat mundur ke dalam Fatsal yang ke-4, kalau kita melihat dari 1 Samuel ini, ya, Fatsal yang ke-4, kita melihat di sana dengan judul di sana dikatakan apa? Tabut Tuhan dirampas. Ya. Di dalam ayat yang ke-1b, orang Israel maju berperang dan orang Filistin dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Dua orang Filistin mengatur barisannya, dia berhadapan dengan orang Israel
ketika pertempuran menghebat, terpukullah kalah oleh Israel oleh orang Filistin yang menewaskan berapa? Kira-kira 4.000 orang di medan pertempuran. 4.000 sudah bukan kecil ya. Kalau mungkin di batalion tidak tahu, kalau Bapak orang tahu persis itu 4.000 berapa batalion terpukul kalah. Jadi sebelumnya di dalam ayat yang ke Fatsal 5 kalau tidak salah juga di sana bagaimana? Iya. Dikatakan di sini tabut Tuhan di rumah orang Filistin. Jadi tabut Tuhan itu adalah istilah kehadiran Tuhan. Zaman dulu menghadirkan Tuhan itu mereka bawa pikul tabut, ya peti begitu ya. Peti dan mereka usung. Jadi di mana bangsa Israel pergi mereka mengusung. Mereka menghadirkan ya dengan zaman sekarang, era sekarang sudah dipermoi ini menjadi Alkitab. Katakan amin. Ini adalah firman Allah. Dulu tabut, di mana bangsa Israel pergi berjalan, di sana mereka harus usung. Nah, bayangkan tabut itu mereka rebut dan mereka taruh di rumah Dagon. Kayak ya kalau kita gereja mereka tempat gedung Dagon di mana mereka sembah. Tetapi pada saat mereka taruh tabut Allah itu di rumah Dagon, ya, setiap pagi mereka lihat Dagon itu patung yang besar yang sesembahan orang Filistin, dia roboh di samping dari tabut. Setiap hari demikian sampai mereka takut, aduh ini bahaya, celaka. Sehingga mereka kata mereka harus kembalikan kepada orang Israel, ya, dan mereka benar. Bahkan sebelumnya mereka ditulahkan dengan penyakit borok dan lain sebagainya. Dan akhirnya membuat mereka takut. Ya, mereka tahu ini Allah ada di tabut ini. 20 tahun tabut itu berada di tanah Filistin kepada orang Filistin. Mereka rampas, tetapi akhirnya mereka takut sendiri. Ya. Saya katakan itulah perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel itu identik dengan orang Kristen, dengan orang gereja Tuhan. Jadi sebab itu kita selalu mengalami dampak efek dari apa yang dibuat dari bangsa Israel, walaupun tidak ada kaitan secara langsung, ya. Tapi itulah apa yang sehingga kita orang Kristen di bangsa ini. Tapi ya itu sudah bagian pengenapan firman Tuhan. Katakan amin. Yesus sendiri katakan dia curhat ya, di dalam Yohanes ya, kalau tidak salah, kalau dunia menolak kamu, ingat aku lebih dahulu dunia menolak. Ya, jadi kalau kita ditolak, ya kita dihina, bahkan banyak gereja Tuhan dipersekusi, bahkan ada dianiaya di belahan dunia, Afrika dan lain sebagainya, Somalia, itu sudah. Ya. Tapi memang tidak semua Tuhan izinkan. Tapi kalau toh itu terjadi, puji Tuhan kita percaya, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Katakan amin. Jadi itu saat itu ya, bangsa Israel kalah demi kalah. Tetapi pada pasal yang ke-7 ini dikatakan, kita melihat di dalam ayat yang kedua mulai. Nah, pasal 7 ayat yang kedua mulai dengan judul apa ini? Orang Filistin apa? Terpukul kalah dekat Mispa. 2 sejak ayat 2. Ya. 1 Samuel 7 ayat 2. Ya, sejak saat tabut itu tinggal di Kiriat Yearim berlalulah waktu yang cukup lama, berapa? 20 tahun, dan seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan karena tidak ada pegangan lagi. Ya. Dan terus ayat yang berikut, lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para allah asing. Nah ini rupanya menjadi unsur kekalahan mereka. Jadi seringkali juga dalam hidup saudara tidak luput, tidak terlepas dari jatuh bangunnya kehidupan perjalanan rohani kita, perjuangan kita. Karena ada unsur-unsur negatif atau hal yang Tuhan tidak inginkan.
Kalau di sini katakan, maka jauhkanlah para Allah asing. Mereka masih ada yang menempel dalam perjalanan. Itulah penyembahan Allah asing dan para asitoran dari tengah-tengahmu, dan tujukanlah hati, fokus kepada Tuhan dan beribadahlah hanya kepada Tuhan. Haleluya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tengah orang Filistin. Dan terjadilah ya, ketika mereka bertobat, mereka meninggalkan cara-cara hidup yang lama. Kita melihat di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang keempat. Ya. Kemudian orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret yang masih menempel, yang membuat alat, dan apa? Beribadah hanya kepada Tuhan. Terus 5. Ya. Jadi kita melihat ada sebab, ada akibat. Karena penyembahan atau apa yang masih mereka bawa itu membuat pada akhirnya mereka kalah demi kalah, ya. Tetapi kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, di dalam ayat yang ke-9, sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba mempersembahkan, ya, dan persembahkan seluruh kepada Tuhan seutuhnya sebagai apa? Korban bakaran. Dan ketika Samuel kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bagi orang Israel, maka Tuhan apa? Menjawab. Karena ada perubahan, ya. Mereka berbalik kepada Tuhan, beribadah dengan sungguh, meninggalkan Baal-Baal penjaman mereka yang selama ini menempel mengikuti mereka. 10. Sedang Samuel mempersembahkan korban bakaran, itu sujudlah orang Filistin berperang. Majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tetapi pada hari itu apa? Tuhan mengguntur. Ada yang katakan, berdiam dirilah, aku yang berperang ganti kamu. Katakan amin. Ada saat-saat memang kita perlu berdiam diri, dalam artian kita hanya fokus kepada Tuhan. Angkat tangan, maka Tuhan turun tangan. Amin. Kadang-kala kita galau dan akhirnya kita gupek sendiri, kata orang. Soalnya bilang gupek, kita galau sendiri, ya. Seperti Maria dan Marta menyambut siapa? Yesus di rumahnya. Maria langsung dia tersungkur di kaki Yesus. Sementara Marta dia sibuk, tidak salah, tetapi akhirnya dia tidak dapat bagian. Akhirnya dia galau sendiri. Yesus, tidakkah kau peduli sejak kau masuk? Si kakakku itu langsung duduk. Aku sementara menyiapkan. Marta engkau, ya, menyibukkan dengan kesibukan. Akhirnya dia sibuk sendiri dan dia galau sendiri. Tapi engkau perlu tahu apa yang dilakukan oleh Maria ini yang terbaik. Katakan amin. Yesus dia senang melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Kadang-kadang kita sibuk, ya. Memang boleh sibuk, berupaya cari nafkah apalagi jemaah. Tapi berikan waktu-waktu buat Tuhan. Katakan amin. Akhir zaman Tuhan mencari penyembah di dalam roh dan kebenaran. Tuhan tidak melihat status saudara dan saya apapun, ya. Saudara diberkati kaya, tidak apa-apa. Tapi ingat, sumber segala kekayaan dan berkat itu. Katakan amin. Apapun keadaan kita, ya, kita percaya Tuhan sumber segala sumber kita. Kesehatan, umur panjang, damai sejahtera yang tidak diberikan oleh dunia ini, ya. Kita cari kepada sumber itu, sehingga kita ada tetap syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Amin. Jadi Ebenezer ini nama, tetapi dengan bertujuan ini pengingat secara visual, artinya secara nyata. Samuel pada saat itu dia mengambil batu-batu, berapa batu, dan mendirikan menjadi sebuah mesbah. Di sanalah mereka bersyukur, berterima kasih. Katakan amin. Sampai saat ini lagu tadi, ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua apa yang kita terima, apa yang kita alami, termasuk
Ingat, Tuhan tetap baik bagi saya dan saudara. Dia Ebenezer. Sejauh ini dia tolong saya dan saudara. Sebabnya mari kita tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tetap berpengharapan kepada Tuhan, karena Dia sumber segala pengharapan kita. Pengharapanku hanya Yesus saja. Amin. Kita berpengharapan. Ada mungkin sudah tinggalkan suami, istri, anak, kerabat, saudara. Kita berpengharapan suatu waktu kita berjumpa dengan Dia di awan-awan. Katakan amin. Kita tetap setia, lakukan bagian kita, Tuhan lakukan bagian Dia. Haleluya. Indah sekali. Indahnya kasih Tuhan. Seperti pelangi, ya. Dalam Ibrani Ibrani 6 ayat 19 dikatakan, Ibrani 6 ayat 19, ya. Ini kita tetap setia, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Ibrani 6 ayat 19, bisa? Oke. 3. Harapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tanggal 20, ya, di mana Yesus telah masuk lebih dulu sebagai perintis. Dia pertama bagi kita ketika Ia menurut peraturan Melkisedek imam besar menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Pengharapan kita hanya kepada Yesus, amin. Yang telah lebih dahulu Dia merintis jalan, Dia membuka jalan. Kalau zaman dulu orang-orang percaya itu melalui imam. Kalau kita mau menghadap hadirat Tuhan melalui jalur imam, ya. Dia tidak bisa langsung. Tetapi ketika Yesus mati, Dia telah masuk sebagai perintis jalan pertama yang sulung. Dia telah merobek, membuka, ya, selubung selama ini, sehingga kita berdoa secara langsung. Katakan amin. Tuhan ajarkan masuk kamar, kunci dan berdoa. Orang tidak lihat, tetapi Tuhan Allah Bapa di surga melihat. Amin. Itu. Ya. Jadi Tuhan yang perintis, Dia membuka jalan, membuka tirai yang tertutup rapat selama ini. Zaman perjanjian lama itu cara menghadap Tuhan begitu sukar, sudah tidak. Sehingga pada zaman-zaman 20 tahun lalu masih ada itu. Ya, kalau umat-umat gereja yang lain penebusan dosa atau apa, dia mesti bayar dengan melalui. Kalau kita percaya, kita secara langsung ketika Yesus sebagai perintis Dia telah membuka, jadi korban yang pertama. Dia membuka selubung selama ini, ya. Kita secara langsung oleh Roh Kudus kita menyembah Tuhan dan kita rasakan hadirat Tuhan. Amin. Jadi pertama untuk menikmati Ebenezer itu, yang artinya Tuhan menolong sampai seterusnya. Jadi setiap hari kita Ebenezer terus, setiap hari Ebenezer, Tuhan menolong dan disertai. Dia adalah Allah Immanuel, artinya Allah menyertai saya dan saudara sebagai gerejanya sampai kesudahan alam, sampai akhir zaman, sampai dunia kiamat. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, penyertaan perlindungan Allah Ebenezer Immanuel itu akan menjadi bagian saudara. Katakan amin. Tetap setia kepada Tuhan, ya. Pengharapan kita tidak akan sia-sia. Dalam Roma 5 ayat 5 dikatakan bagaimana? Kalau tadi dikatakan Dia adalah pengharapan kita. Roma 5 ayat 5, ya, 23. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak apa? Mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan oleh Yesus di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di dunia ini siapapun, suami, si anak bisa mengecewakan, tapi Dia Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara-saudara. Katakan amin. Siapapun. Pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan. Dan kedua, kita tetap fokus kepada Tuhan yang telah memberikan kita kehidupan, keselamatan, kasih karunia, Roh Kudusnya, ya. Kita fokus sebagaimana dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan di sana. Ya,
Ini seorang rasul Paulus yang fenomenal, yang terkenal. Filipi 3 ayat yang ke-13 dan 14, 2 ayat kita baca. Ya. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, mendapatkan, tetapi yang kulakukan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang di semua yang baik, akar baik, ya, hati yang tidak baik dan lain sebagainya tinggalkan, dan apa? Dan berlari kepada tujuan panggilan, ya, memperoleh hadiah, yaitu panggilan surga dari Allah dalam diri Yesus. Katakan amin. Berlari artinya berpacu dengan dunia. Sekarang dunia begitu cepat, ya. Kalau kita anak Tuhan, gereja Tuhan, itu sebabnya ketika malaikat Tuhan datang kepada keluarga Lut, ya, dia katakan setelah dia melihat, dan memang itu kejahatan, itulah awal termasuk LGBT, Sodom dan Gomora. LGBT saudara tahu, ya. Ya. Dan ketika dia katakan cepat keluar, ya, semua kerabatmu, malaikat tarik tangannya, keluar cepat, lari. Tapi apa yang dilakukan dalam kitab Kejadian 19 ayat 17? Ya. Kejadian 19 ayat 17. Ya, kita lihat bagaimana ini kalau orang yang tidak gesit, ya, tidak lincah. 2, 3. Sesudah kedua orang itu apa? Menuntun malaikat Tuhan sampai keluar, berkatalah seorang, lari, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti, terus berpacu. Juga di lembah Yordan, larilah ke pegunungan supaya, ayat yang ke-26, malaikat bilang lari ke pegunungan. Di atas itulah kita dapat melihat. Dalam ayat 26 kita baca 1, 2, 3. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi diam dalam. Coba jalan pelan, kata orang sono bilang, dia tiba-tiba ke belakang, langsung dia. Maaf, ya. Dia jalan, sudah jalan lembon santai, dia jadi 2 kesalahan dia. Suruh lari, dia jalan. Suruh jangan tengok, dia tengok. Dia masih ingat mungkin, aduh, vilaku, rumahku mewah, ya. Paulus katakan, kalau kita sudah melangkah terus fokus kepada Tuhan, amin. Melihat bagaimana kasih anugerah Tuhan, keselamatan, mahkota kehidupan, jangan menoleh itu. Sudah tinggalkan itu. Bahkan segala kemewahan dan kehebatan Paulus, dia katakan dia anggap sampah semua. Ya. Jadi apapun keberadaan, pencapaian saudara dan saya, kita bersyukur kepada Tuhan, amin. Jangan lupa segala sumber itu, ya. Fokus kepada dia, ya. Tetap setia berpengharapan, fokus dan lari, jangan santai, haleluya. Sehingga kita tidak mengalami hal yang dialami oleh istri Lot yang sampai sekarang tempat wisata, saudara. Ada banyak teman ke sana, ada foto. Walaupun tinggal mungkin batu ini, ya itulah, ya. Dan ketiga, ya, untuk kita menikmati penyertaan Ebenezer, Immanuel, dalam Amos 5 ayat 4 dan 5. Amos 5 ayat 4 dan 5 dikatakan demikian. Ya, ayat ini familiar yang sudah sering kali kita baca. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan, apa kepada? Iya. Carilah aku maka kamu akan hidup. Terus 5. Jangan kamu mencari di luar Tuhan. Jangan pergi ke Gilgal dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan banyak. Ya. Jadi mari kita cari Tuhan, fokus tetap setia kepada Tuhan. Jangan kita menyimpang ke kiri dan ke kanan, ya. Karena ketika kita cari Tuhan yang sungguh benar kepada Tuhan, kita percaya ada kehidupan di sana. Katakan amin, ya. Jangan seperti Israel, suruh lari dia jalan, suruh jangan melihat ke belakang dia. Jadi 2 kesalahan fatal akhirnya membuat dia tidak tembus dalam perjalanan mereka untuk lari ke gunung, ya. Di gunung itulah mereka melihat bagaimana Allah membakar Sodom dan Gomora. Dan
Yang berikutnya kita melihat di dalam Lukas 21 ayat 36, ya, bagaimana kita dalam perjalanan hidup ini, dalam perjuangan hidup untuk menikmati Eibon Heser itu, ya, dan diberikan kesehatan, umur panjang, keselamatan, berkat-berkat rezeki dan lain sebagainya. Ya. Kita lihat dalam 21, Lukas 21 ayat 36. 23 berjaga-jagalah senantiasa selalu sambil berdoa supaya kamu kita beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Katakan amin. Tuhan datang sebagai hakim yang adil, bukan lagi sebagai juru selamat. Kita harus mempertanggungjawabkan apa yang kita buat sesuai dengan apa yang kita lakukan selama kita hidup. Itu sebabnya supaya kita kuat, ya. Tetap berdoa, ada hubungan intim karib dengan Tuhan. Mari kita berjaga dan berdoa, ya. Berjaga artinya kita tetap siaga, ya. Kalau di militer atau di pos, kalau saudara lihat di itu, kalau jaga itu dia siap terus. Kalau 5 jam atau 10 jam piket itu dia tidak mungkin lalang, templok pun dia tetap siaga. Nah, itu orang siaga itu, ya. Militer, kita juga tentara surga. Amin. Kita harus kuat, berjaga dan berdoa. Berjaga dia waspada. Berdoa ada hubungan, hubungan relasi dengan kita intim dengan Tuhan. Ya. Saudara, apapun saudara yang ada dalam kehidupan saudara, kalau kita tidak ada hubungan dengan Tuhan, aduh, hidup ini kering, saudara. Apapun pencapaian kita, kekayaan, kedudukan, jabatan, harta, itu akan hilang semua. Bisa Tuhan, karena Tuhan yang membuat kita kaya, Tuhan buat kita miskin. Dia mematikan dan menghidupkan. Tapi Tuhan itu kekal adanya. Katakan amin. Itu sebabnya kita cari Tuhan, ya. Cari Tuhan, berjaga dan berdoa. Artinya ada persiapan. Ini bentuk berjaga dan berdoa. Saudara ada di rumah Tuhan. Katakan amin. Bentuknya, wujudnya, kita menyatakan kepada Tuhan, kita ada di rumah Tuhan. Haleluya. Menghargai hari Sabat. Banyak orang Kristen, mereka mengabaikan hari-hari. Itu sebabnya dalam Ibrani 10 dikatakan ayat 25, sebelum yang terakhir, tidak lama-lama supaya kita cepat bubar dan makan, ya. Ibrani 10 ayat 25 dikatakan demikian. 1, 2, 3. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang seperti kita ini, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Tuhan sudah dekat, pasti, ya. Yang penting bagian kita tetap tunggu Tuhan yang setia. Kapanpun, minggu depan, tahun depan, 10 tahun depan, kita tidak tahu. Tapi yang penting bagian kita berjaga dan berdoa. Katakan amin. Beribadah, jangan meninggalkan pertemuan-pertemuan seperti ini, ya. Dan kita percaya ada janji Tuhan akan tergenapi, ya. Kata Petrus 1 Petrus 4:5 ayat 4 tidak siapkan, tetapi 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. 1, 2, 3. Maka kamu saudara gereja Tuhan, apabila Gembala datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Amin. Di dunia ini akan layu semua, ya. Mahkota raja-raja, putra-putri kerajaan apapun akan hangus semua, kata firman Tuhan, ya. Tapi Gembala Agung datang pada saudara, kita akan menerima mahkota kehidupan. Ada lagu yang mengatakan, tak pernah aku sesali, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air, ku saksikan kemuliaan dinyatakan. Berapapun harga, saudara, berapapun harga,
kadang-kadang kita baru harga sedikit sudah hitung-hitungan. Tadi sini saya lihat wajah-wajahnya luar biasa, amin. Tuhan katakan setia, berkorban, bayar perpuluhan. Saya katakan kepada jemaat, saya lakukan karena saya takut. Ya, karena itu ada tertulis. Orang yang tidak adil, ya, kita bayar apa upeti kepada bangsa negara pemerintah ini. Ya, itu Tuhan katakan apa yang bagian kaisar punya kasih. Kita bayar BBB dan sebagai pajak. Tuhan punya juga bagian. Tuhan kasih 100%. Tuhan kembalikan 10%. Kita jangan lalai. Karena dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan 1 Korintus 6 ayat 9, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 dikatakan begini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang yang tidak adil tidak akan apa? Mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita seringkali tidak adil. Kontribusi untuk bangsa ini atau ini kita kasih, tetapi bagian Tuhan tidak. Saya takut sebabnya saya kasih, saya bayar bagian saya. Tuhan sudah kasih 100%, Tuhan kan 10%, saya kasih. Karena kalau tidak adil, orang yang tidak adil tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, jangan sesat orang kamu penyembah berhala, ya, orang berzina, baji apa semua. Ayat 10. Pencuri itu kan mengambil orang lain punya. Saya ambil diam-diam, ya itu pencuri. Saya tidak membayar perpuluhan, sudah mencuri bagian Tuhan bilang, 100% saya kembalikan. Saya takut saya harus. Ya. Orang kikir itu rumpun dengan apa? Pelit, saudara. Banyak. Sana sini, di sini ada. Di sana banyak. Omongnya gede tetapi pelit, saudara. Buat pekerjaan Tuhan, buat hamba Tuhan, tapi di sini puji Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Pencuri kikir, pemabuk, pemfitnah, ya. Omong fitnah sana sini. Oh sana ini. Dia tak tahu dia tunjuk. Ada 4 jari tunjuk dia. Ya. Penipu. Dalam Maliaki 3 katakan, kamu sudah menipu. Ketika tidak membayar perpuluhan, kamu sudah menipu aku. Bukan menipu pendeta, menipu Tuhan. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Katakan amin. Lakukan bagian kita. Saya katakan kepada jemaat, di sini ada rumah makan sedap ya, yang saya tahu. Kita makan di rumah makan sedap, nggak mungkin kita bayar di rumah makan Padang. Ya kan? Itu logika yang sederhana. Kita makan di rumah makan sedap, voucher, bayar di situ. Kita berjemaat di situ kita. Berkati Tuhan. Katakan amin. Karena berkaitan dengan keselamatan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang kikir, pelit, penipu, ya tidak adil, pencuri. Kita mau masuk kerajaan surga, amin. Di sini semua puji Tuhan. Saya lihat setia melakukan. Karena perpuluhan itu bagian, itu milik Tuhan, milik Tuhan itu. Kita diberi 190 kita, 10 buat Tuhan. Nah mungkin kita ya Tuhan, kita kasih di mana kita berjemaat lokal. Saya latih jemaat supaya lakukan, karena ini berkaitan dengan kerajaan Allah, berkaitan dengan kehidupan kekal, dan juga penundukan ini, ketaatan. Hal yang kecil saja kita tidak dapat lakukan. Bagaimana Tuhan mau percayakan perkara yang besar, kerajaan Allah di dunia ini aja kita tidak dapat melakukan, tapi saya percaya di sini semua melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Sehingga kerajaan surga menanti saudara, ya. Tetap setia pada pengharapan, fokus berlari, ya. Cari Tuhan, berjaga berdoa, ibadah. Terakhir di dalam Lukas 17, satu contoh yang sederhana tapi luar biasa. Lukas 17 ayat 15. Nah, inilah kita
patut contohi orang-orang yang mendapatkan penyertaan Tuhan. Ebenezer, penyertaanmu apa? Tuhan segalanya. Kita baca 2-3. Seorang dari mereka, ada 10 orang, ketika melihat bahwa ia telah apa? Sembuh, kembali memuliakan Allah. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dengan suara nyaring. Haleluya. Terus ayat yang ke-16, ayat yang 19 saja, langsung 19. Ya, 2-3. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 2 hal tadi, istri Lot, 2 hal dia tidak lakukan dan akhirnya dia korban. Tetapi ini orang mana? Orang Samaria, bukan orang Yahudi, saudara. Tapi ketika dia tahu dia sembuh, dia datang memuliakan, dia sujud, dia tersungkur, dan Yesus lihat imannya luar biasa. Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan. Jadi dapat kesembuhan, dia dapat keselamatan. Kata-kata Ebenezer menyertai saudara. Dia berhari ulang tahun juga. Ya, Immanuel, Tuhan akan beserta sampai selama-lamanya. Terima kasih. Kita tundukkan kepala di hadapan. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Kita tetap di hadirat Tuhan. Kita hormati kehadiran Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Laka salamu terima kasih Bapak. Sampai hari ini ku melihat penyertaan-Mu
buat segala berkat Tuhan. Kamu tak berhenti berbicara. Biarlah apa yang disampaikan pesanmu Tuhan jadi rema dalam hidup kami, darah daging dalam tubuh rohani kami. Kami kuat menghadapi hidup ini. Apapun keadaan kami percaya Tuhan tetap baik. Sampai hari ini kami ada. Tuhan sungguh baik. Hari-hari yang indah cara mulia. Jika ada yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan jamah. Haleluya dalam nama Yesus. Yang bimbang aku Tuhan tetapkan. Yang ada masalah beri jalan keluar. Yang tertutup jalan bukakan jalan dalam nama Yesus. Yang ikan dosa Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Dan percaya kami berkemenangan dalam Tuhan. Karena Tuhan sudah menang di atas kayu salib Golgota Kalvari.